Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Nadila Sulaiman dari 1PK1 Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbandingan rasio keuangan. Pada slide ini, saya sudah membuat tabel rasio keuangan untuk mengetahui bagaimana perusahaan yang bagus dan yang kurang bagus untuk melakukan investasi. Tabel rasio keuangan ini menyangkut 3 perusahaan, yaitu Bank BTN, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Di sini saya menulis banyak keterangan. Yang pertama yaitu harga saham, nilai kapitalisasi. Nilai kapitalisasi itu dapat diartikan sebagai total nilai surat berharga yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan di dalam suatu pasar. Pada Bank BTN sendiri terdapat 10,06 triliun, Bank BCA 668,77 triliun, Bank Mandiri 202,36 triliun rupiah. Pada nilai kapitalisasi ini tentu yang paling tinggi Bank BCA, yaitu sebesar 668,77 triliun. Selanjutnya ada keterangan EPS. Bagi yang belum tahu, EPS itu singkatan dari earning per share, yang disebut juga sebagai laba per saham, yang merupakan rasio keuangan untuk mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. EPS ini mempresentasikan jumlah uang yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya pada saat pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Pada Bank BTN, EPS-nya itu 20, Bank BCA 1159, dan Bank Mandiri 589. Semakin tinggi EPS tersebut, maka semakin bagus juga sih. Semakin besar EPS ini, maka semakin besar juga keuntungan yang didapat. Selanjutnya ada PER atau Price Earning Ratio, yang merupakan perbandingan antara saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun. Pada Bank BTN, PER-nya senilai 48,25 kali, Bank BCA 23,36 kali, dan Bank Mandiri 7,39 kali. Pada per Bank BTN hampir menyentuh angka 50 kali. Berarti antara harga saham dengan laba bersih perusahaan itu hampir 50 kali ya. Selanjutnya ada PBV atau Price Book to Value, yang merupakan rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan bukunya. Rasio ini menunjukkan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih perusahaan. Pada Bank BTN, PBV-nya 0,43 kali, Bank BCA 3,84 kali, dan Bank Mandiri 0,99 kali. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, yang merupakan rasio profitabilitas atau keuntungan untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi. Biasanya ROE diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Pada Bank BTN saya belum menghitungnya, nanti kita hitung sama-sama dengan rumus yang telah ditentukan. Sedangkan pada Bank BCA 16,41% dan Bank Mandiri 13,43%. Yang paling besar
Bank BCA, tapi belum tentu karena Bank BTN ini belum dihitung jumlah ROE-nya. Lalu berikutnya ada DER atau Debt to Equity Ratio yang merupakan satu ukuran perbandingan antara total utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat utang perusahaan terhadap modalnya. Semakin besar nilainya, maka dapat diartikan bahwa sumber keuangan perusahaan akan semakin besar oleh pemberi utang, bukan oleh sumber keuangannya sendiri. Tentu hal ini merupakan pertanda buruk bagi keuangan perusahaan. Pada Bank BTN, saya belum menghitungnya, nanti kita hitung sama-sama, kita belajar sama-sama. Pada Bank BCA, 4,2797 per kali. Lalu pada Bank Mandiri 5,4213 kali. Oke, pertama-tama kita akan mencari ROE dari Bank BTN. Rumus ROE tersebut adalah total laba dibagi total ekuitas. Untuk mencari total laba, kita harus mencari laporan keuangan perusahaan Bank BTN dan terdapat di laporan laba rugi. Sudah mencarinya dan total laba Bank BTN ada 209,260 triliun sekian. Dan total ekuitasnya adalah 23,840 sekian. Lalu sudah saya bagi dan menghasilkan 0,0088. Saya kali 100 karena mau dijadikan persentase dan hasilnya adalah 0,88%. Jadi untuk kolom ROE Bank BTN adalah 0,88%. Untuk mencari DER, rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Total liabilitas ini bisa dicari di laporan keuangan dan total ekuitas juga bisa dicari di laporan keuangan 2019. Saya sudah mencarinya dan menghasilkan liabilitas itu 287 sekian dibagi 23,840 sekian dan menghasilkan 12,08 kali. Jadi pada kolom DER BTN bisa diisi 12,8 kali. Selanjutnya kita mencari dividen yield. Rumusnya itu dividen per shares dibagi market price. Dividen per share itu harga lembar per saham, sedangkan market price itu harga saham tersebut. Ini bisa dicari di Google ya. Saya sudah mencari dan DPS dari Bank BTN itu 53,029671 rupiah dan market price-nya 2.460. Setelah dibagi dapat menghasilkan 0,02155 sekian dan saya kali 100 karena saya ingin menghasilkan persentase. Saya bulatkan menjadi hasilnya 0,21%. Bisa diisi dividen yield-nya perusahaan Bank BTN yaitu 0,21%. Dari sini dapat kita simpulkan perusahaan yang paling bagus adalah Bank BCA karena dinilai kapitalisasi paling besar, di EPS paling besar, di pertengahan lah, tapi banyak yang lebih bagus di Bank BCA. PBV 3,84 kali, ROE 16,41,
DER-nya 4,2797 kali, dan dividen yield-nya 2,05%. Bisa dilihat di ROE, Bank BCA paling besar, berarti perusahaan semakin bagus dan semakin efisien dalam mengelola keuangan tersebut. Menduduki posisi kedua adalah Bank Mandiri, dan yang ketiga yaitu Bank BTN. Sepertinya Bank BTN ini sedang mengalami penurunan yang drastis dari tahun ke tahun. Hanya segitu penjelasan saya. Jika saya ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan karena saya sedang belajar juga. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada persalah kataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.